Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Organization Plan. Organisasi intern adalah diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan pekerjaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mengubah tingkah laku orang lain sebagai dengan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis, dan hubungan yang serasi. Jadi, dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan yang mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi. Selanjutnya yaitu jenis organisasi ada 3. Yang pertama itu organisasi garis, yang kedua organisasi garis dan staf, yang ketiga organisasi fungsional. Organisasi komite dan tim merupakan modifikasi dari lini dan staf dengan fungsi yang dilaksanakan oleh komite tim ini sedikit berbeda dengan work group. Dalam grup ini karyawan saling berinteraksi, terutama dalam sharing informasi dan saling membantu anggota. Aspek manusia dalam informasi. Dalam setiap bentuk organisasi terkandung aspek hubungan antara manusia. Interaksi sosial yang positif akan muncul apabila suasana lingkungan menunjang dan mereka merasa puas bekerja dalam organisasi serta merasa diri mereka merupakan bagian dari organisasi. Interaksi sosial negatif mungkin terjadi dalam klik di antara karyawan. Berikutnya ada tingkatan manajemen organisasi. Dalam organisasi bisnis ini sering disebut dengan tingkatan manajemen. Jika digambarkan, tingkatan ini akan berbentuk piramid. Tingkatan paling atas disebut top management. Pada sebuah bisnis kecil, hanya ada satu tingkatan ini. Akan tetapi, bila makin besar, maka top management perlu mengangkat karyawan baru dan memberikan delegasi otoritas ke tingkat bawah. Akhirnya, top management mempekerjakan beberapa manajer baru sebagai middle management yang bertanggung jawab pada departemen tertentu. Selanjutnya, prinsip organisasi. Yang pertama, garis otoritas harus jelas mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Kedua, setiap organisasi mempunyai tujuan. Ketiga, jumlah tingkatan otoritas harus dibuat minimum. Keempat, tak seorang pun yang diperintah oleh lebih dari supervisor. Pembatasan dalam jumlah orang yang diawasi atau span of management. Kelima, struktur organisasi harus seimbang. Selanjutnya adalah eksekutif. Eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Dia adalah perantara antara perintah yang diberikan oleh administrasi dan pekerja. Sebagai seorang supervisor, seorang eksekutif harus mahir dalam menerjemahkan polisi perusahaan dan juga mampu membuat keputusan. Selanjutnya adalah usaha untuk mencapai posisi puncak. Yang pertama ada mau bekerja keras, capacity for hard work. Lalu ada mau bekerja keras dengan orang lain, getting things done with and people. Lalu ada penampilan yang baik, good appreciation. Lalu ada yakin, self confidence, dan pandai membuat keputusan, making sound. Tingkat manajemen. Yang pertama itu ada top level. Manajer ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan strategi atau strategi decision making. Yang kedua itu ada middle level. Manajer ini berhubungan dengan keputusan yang bersifat taktik atau radical decision making. Yang ketiga itu ada low level. Manajer ini menyangkut masalah operasional, melaksanakan kegiatan pekerjaan dan selesai pada waktunya. Yang selanjutnya itu ada strategis manajemen. Guna melengkapi pengetahuan kita tentang manajemen mutakhir, akan jelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen strategi. Artinya strategis manajemen adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menjadi arah jangka panjang jalannya perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.